Pernah nggak sih kamu kepikiran, sebenarnya alam semesta ini awalnya dari mana? Langit yang kita lihat setiap malam, bintang-bintang jumlahnya tak terhitung, galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Semua itu dulunya berasal dari satu momen yang sama. Kita menyebutnya teori Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh alam semesta berada dalam kondisi yang sangat kecil, sangat padat dan sangat panas. Bukan ledakan seperti bom yang meledak di ruang kosong, karena saat itu ruang kosong pun belum ada. Justru dari peristiwa itulah ruang dan waktu mulai terbentuk. Jadi, Big Bang itu bukan ledakan di dalam ruang. Big Bang adalah awal dari ruang itu sendiri. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat, alam semesta mengembang dengan cepat. Proses ini disebut inflasi kosmik. Bayangkan, sesuatu yang lebih kecil dari atom tiba-tiba membesar secara luar biasa dalam sepersekian detik. Seiring alam semesta mengembang, suhunya mulai turun. Energi yang tadinya liar berubah menjadi partikel-partikel dasar. Lalu, partikel-partikel itu membentuk proton dan neutron. Beberapa menit kemudian, terbentuklah inti atom pertama, hidrogen, dan helium. Tapi, pada masa itu, alam semesta masih gelap. Belum ada bintang, belum ada cahaya yang seperti kita kenal sekarang. Butuh sekitar 380.000 tahun sampai akhirnya cahaya bisa bergerak bebas. Cahaya pertama ini masih bisa kita deteksi sampai sekarang dalam bentuk radiasi latar belakang kosmik. Bisa dibilang itu adalah foto bayi alam semesta. Waktu terus berjalan. Ratusan juta tahun berlalu. Gravitasi mulai menarik awan gas raksasa hingga runtuh membentuk bintang pertama. Dalam inti bintang-bintang itulah terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan unsur-unsur baru seperti karbon, oksigen, dan besi. Unsur-unsur yang sekarang ada dalam tubuh kita. Artinya apa? Artinya secara harfiah, kita ini terbuat dari materi yang dulu pernah berada dalam bintang. Seiring waktu, bintang-bintang berkumpul membentuk galaksi. Salah satunya adalah rumah kita, yaitu Bima Sakti. Di salah satu sudut galaksi itu, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, terbentuk matahari dan tata surya. Lalu lahirlah bumi. Dan di bumi, setelah proses evolusi yang panjang, muncullah manusia. Makhluk yang bisa bertanya, bagaimana semua ini bermulai? Pada tahun 1920-an, seorang astronom bernama Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi ternyata saling menjauh. Semakin jauh galaksinya, semakin cepat ia bergerak menjauhi dari kita. Penemuan ini menjadi bukti kuat bahwa alam semesta memang sedang mengembang. Kalau sekarang semuanya saling menjauh, berarti masa lalu semuanya pasti pernah lebih dekat. Dan kalau kita tarik terus ke belakang, kita akan sampai pada satu titik awal. Itulah teori dasar Big Bang. Tentu saja masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah memang ada sebelum? Apa sebenarnya energi gelap yang membuat alam semesta mengembang semakin cepat? Saya terus mencari jawabannya. Tapi ada satu hal yang menurutku paling menarik. Alam semesta yang begitu luas dan tua ini pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang bisa menyadari keberadaannya sendiri. Kita. Setiap kali kamu melihat ke langit malam, kamu sebenarnya sedang melihat masa lalu. Cahaya dari bintang-bintang itu membutuhkan jutaan bahkan miliaran tahun untuk sampai ke mata kita. Jadi, ketika kita mempelajari Big Bang, kita bukan cuma belajar tentang ledakan kosmik. Kita sedang mencoba memahami asal-usul diri kita. Dari satu momen awal yang tak terbayangkan, hingga galaksi, bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Dan mungkin perjalanan terbesar bukan hanya tentang bagaimana alam semesta terbentuk, tapi bagaimana kita, sebagai bagian kecil darinya, terus berusaha memahaminya.